Karena kadang ada orang suruh ngosor sholat itu hatinya berat, Pak. Ini yang kata orang beribadah dengan nafsu itu ya begitu. Kapal agak mepet, ya. Pesawat sebentar lagi terbang, 20 menit lagi, khawatir ada panggilan, bawa temen, diusulin supaya mengkosor sholatnya, malah jawabannya, Allah 4 rakaat aja bisa, ngapain cuma 2 aja, pelit kali ini bukan urusan pelit ini. Allah itu suka kalau Allah memberikan dispensasi lalu kemudian kita mengamalkan, itu Allah suka. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik bagi musafir yang memenuhi kriteria antara sholat zuhur, asar, dan isya dengan 2 rakaat dibandingkan dengan yang 4 rakaat, lebih baik yang 2. Belum tentu yang banyak itu lebih baik, belum tentu. Lebih baik mana? Sholat duha 8 rakaat dengan sholat duha 12 rakaat. Lebih baik 8 rakaat. Walaupun sering kita dengar ada kaidah yang berbunyi makana aktaru fi'lan kasakana aktaru fatla. Apa yang banyak dilakukan berarti ya nilainya banyak, tapi nggak semuanya berlaku. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa bassara basairal musaddiqina bisairil hikami wal ahkami fid din. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wa'dil amin. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama, jadi pandai yang kami hormati segenap asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita, terkhusus pada malam hari ini kita akan membahas tentang sholat bagi musafir. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian bepergian, maka tidak berdosa bagi kalian jika kalian meringkas salat. Meringkas sholat yang dalam kondisi normal saat orang berada di rumah atau di lingkungannya, dia biasa melakukan sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat. Namun saat dia
berstatus menjadi musafir, balik kampung, kita tahu bahwa di Batam mayoritas pendatang. Ada yang dari Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, ada di Jawa. Sehingga besar kemungkinan pada momentum-momentum tertentu dia melakukan safar, bepergian. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Keringanan apa? Yang pertama adalah mengqashar salat. Ya, tadi salat yang semula 4 menjadi 2 rakaat. Dan yang kedua adalah menjamak salat. Jamak itu mengumpulkan 2 salat dalam satu waktu. Salat zuhur jika dilakukan di waktu asar berarti disebut sebagai jamak takhir. Ya. Sebaliknya kalau sholat asar dilakukan di waktu zuhur itu disebut sebagai jamak takdim. Mana yang suyukiannya dilakukan? Dalam hal ini terserah bagi si pelakunya. Mau jamak takdim boleh, jamak takhir juga boleh. Yang enggak boleh adalah qadha. Lah kayaknya ribet sholat, nanti aja lah sampai rumah. Kan kadang ada yang seperti itu. Ribet. Padahal kemudahan yang Allah berikan sudah cukup luar biasa itu. Ya, sholat yang biasa tadi itu dilakukan dengan 4 hanya dilakukan dengan 2 itu sudah luar biasa itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam praktek qashar dulu ini, bukan penggabungan sholat dalam satu waktu, tidak. Ya, qashar dulu, berarti 4 sholat yang biasa dilakukan hanya dengan 2 rakaat. Untuk pelaksanaan sholat qashar ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Apa kriteria ataupun syaratnya? Yang pertama, syaratnya adalah perjalanan yang ditempuh tidak kurang dari 81 kilometer. Saya kemarin di Facebook melihat status teman-teman, konon jaraknya Kota Batam ke Singapura kalau lewat mana kemarin tuh ya, Batam Center ke Singapurnya itu Tanah Merah, entah iya entah tidak ini. Ini cuma 13 kilometer. Berarti andaikan ke Singapura, turunnya ke Tanah Merah belum boleh qashar. Kalau tujuannya hanya sampai di situ. Kecuali kalau tujuannya itu sampai keliling-keliling Singapura dan andaikan dihitung ya, betul-betul mencapai 81 km, berarti ya boleh. Yang jelas
mencapai 81 km Batam Tulungagung. Ya, Ustadz Kholik Johari kalau pulang itu jelas jaraknya lebih dari 81 km. Pak Imam kita ya Batam mana? Banyuwangi. Luar biasa itu. Batam Sumatera Utara, Sumatera Barat itu sudah lebih dari 81 km. Kalau lebih berarti boleh. Kalau kurang ya, kadang sekolah mengadakan study tour. Dari mana ini? Dari Batam, semisal dari Darul Falah ke Penyengat. Insya Allah Darul Falah ke Penyengat belum mencapai 81 km. Kalau belum, berarti ya belum bisa untuk menerapkan qashar, belum bisa. Syarat yang kedua ayyakuna mubahan. Perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang hukumnya itu minimal mubah. Oleh karena itu kalau tujuan safarnya ada unsur maksiatnya, mau kemana? Rencana mau ke Jakarta. Ngapain? Insya Allah mau ketemu calon. Di mana ketemunya? Ketemunya di rumah makan apa begitu. Terus sama siapa? Kami berdua aja. Bapak gak nemenin? Enggak. Sono juga sama, gak ada yang nemenin? Enggak juga. Berarti dari awal perjalanannya ada unsur maksiat. Kalau ada unsur maksiat ya berarti nggak boleh mengqashar. Ya. Kaidah fikih mengatakan ar-rukhas la tunati bil ma'asi. Dispensasi yang diberikan oleh Allah tidak boleh dihubungkan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Tapi kalau tujuan ke Jakarta, ngapain ke Jakarta? Dalam rangka mau belanja di pasar apa yang murah itu? Tanah Abang, mau bisnis ini. Boleh. Ya. Tujuannya mau apa? Mau nagih hutang, boleh. Ya. Yang jelas asalkan di situ itu nggak ada unsur maksiatnya, boleh mengqashar. Ya. Yang ketiga, tujuannya harus jelas. Tanya, mau kemana? Mau ke Jatim, Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Kediri. Jelas itu. Tapi kalau mau kemana? Rencana mau cari orang hilang. Agak-agak di mana hilangnya itu? Dengar-dengar kemarin kapalnya tenggelam di perairan antara Batam dan Tanjung Balai Karimun. Tim SAR ini kan belum tahu titik pastinya mana. Karena dia nggak tahu, maka dalam persoalan ini dia tidak mendapatkan dispensasi untuk mengqashar sholat. Atau begitu ditanya mau kemana? Mau ke Batam. Ngapain ke Batam? Nyari temen yang hilang. Ya, belum diketahui entah kemana. Maka juga nggak bisa untuk mengqashar sholat. Yang keempat, wal ilmu bi jawazil qasri. Pelaku qashar dia harus tahu
bahwa mengqashar itu boleh. Ya. Artinya tidak cuma ikut-ikutan gitu. Temennya sholatnya dua. Begitu ditanya, kamu kok dua? Ikut temen. Ya. Jadi tidak sekedar ikut, tapi memang dia tahu bahwa itu boleh. Ya. Bukan asal-asalan, bukan. Karena kadang ada orang suruh ngosor sholat, itu hatinya berat, Pak. Ini yang kata orang beribadah dengan nafsu itu ya begitu. Kapal agak mepet, ya. Pesawat sebentar lagi terbang, 20 menit lagi, khawatir ada panggilan, bawa temen, diusulin supaya mengqashar sholatnya, malah jawabannya, Allah 4 rakaat aja bisa, ngapain cuma 2 aja, pelit kali ini bukan urusan pelit ini. Allah itu suka kalau Allah memberikan dispensasi lalu kemudian kita mengamalkan, itu Allah suka. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik bagi musafir yang memenuhi kriteria antara sholat zuhur, asar dan isya dengan 2 rakaat dibandingkan dengan yang 4 rakaat, lebih baik yang 2. Belum tentu yang banyak itu lebih baik, belum tentu. Lebih baik mana? Sholat duha 8 rakaat dengan sholat duha 12 rakaat. Lebih baik 8 rakaat. Walaupun sering kita dengar ada kaidah yang berbunyi makana aktaru fi'lan kasakana aktaru fatla. Apa yang banyak dilakukan berarti ya nilainya banyak. Tapi enggak semuanya berlaku. Ya, 8 rakaat lebih baik daripada 12. Kenapa begitu? Karena itulah yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kemudian yang berikutnya, niatul qasri indal ihram. Niat mengqashar salat saat takbiratul ihram. Saat sebelum takbir, lisan kita mengucapkan semisal usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri jam'at takdimin rakaataini qasran lillahi ta'ala. Aku niat satu salat fardhu zuhur dijamak dengan asar, ya, dengan jamak takdim dilakukan hanya dengan 2 rakaat karena qashar. Kapan niat itu dilakukan? Ya saat takbiratul ihram. Pelafatannya sebelum. Pelafatan niat usolli fardhu zuhri itu sebelum. Ya. Jadi ada sebelumnya. Baik. Yang berikutnya wa antakuna sholatu rubaiyatan. Salat yang diqashar adalah salat yang latar belakangnya memang sudah 4 rakaat. Jadi dari 5 salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang bisa diqashar menurut mayoritas adalah zuhur, asar, dan isya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan maghrib boleh. Ya. Memang mau diqashar berapa? 1,5? Gak bisa. Ada yang mengatakan boleh mengqashar salat maghrib jadinya 2 rakaat. Itu yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri saat beliau mensarahi kitab Fathul Qarib. Ya, jadi
zuhur 2 rakaat salam, asar 2 rakaat salam, maghrib 2 rakaat salam, ya. Isya juga 2 rakaat. Tapi kalau khawatir dikomplain oleh tetangga, karena tetangga biasanya taunya cuma 3 rakaat maghrib itu, nggak usah lakukan 2, lakukan 3 aja. Walaupun secara hukum pada dasarnya melakukan 3 boleh, 2 juga boleh. 3 boleh, 2 boleh. Yang nggak boleh sholat maghrib 1,5 rakaat. Nah itu nggak boleh itu. 1,5, diskon 50% katanya, nggak bisa. Kemudian berikutnya wadawa musafari ila tamamiha. Dia dalam pelaksanaan sholat qashar masih berstatus sebagai musafir. Jangan pula sudah sampai rumah baru qashar. Karena kalau sudah sampai rumah statusnya itu bukan lagi musafir. Padahal mengqashar sholat itu ya, dianjurkan untuk mereka yang bisa dikatakan ya sudah dewasa lah. Ya. Artinya ya belum sampai tempat tujuan. Kalau sudah sampai tempat tujuan namanya mukim. Kalau mukim ya nggak bisa. Kemudian yang terakhir wa alla yaqtadiya bi butumin fi juz'in min sholatih, tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholatnya. Kalau kita sholat di bandara Hang Nazim semisal, kita ingin mengqashar sholat, maka sebelum itu pelaksanaan ya komunikasi dulu. Bapak mau melakukan sholat zuhur berapa rakaat? Semisal beliau mengatakan 2 rakaat, tuh Bapak mau pergian juga ya? Iya, ikut. Tapi kalau begitu ditanya, Bapak mau melakukan berapa rakaat? Saya ingin melakukan 4 rakaat. Loh, Bapak gak qashar? Enggak, saya cuma tukang taksi kok. Bukan mau pergian. Rumahnya semisal di Marbella, ke bandara paling cuma berapa kilo ya. Kalau profesinya sebagai tukang taksi kan tidak bisa mengqashar sholat dalam persoalan ini, karena dia bukan seorang musafir. Ini kalau wilayah Batam, lain kalau wilayah Jawa bisa mungkin. Di Jawa itu ada travel dari Surabaya sampai ke Banyuwangi, Surabaya ke Kediri juga ada. Berarti pemilik mobil sekaligus dia yang sebagai supirnya itu ketika mengantarkan penumpang ya, semisal nganternya ke Kediri, walaupun mungkin ditempuh dalam waktu 1,5 jam karena lewat tol, karena jarak tempuhnya lebih 81 km, ya boleh mengqashar. Jadi tolak ukurnya itu jarak. Nah, kembali lagi ke teman kita yang supir tadi. Kalau dia supir, dia kan melakukan sholatnya nggak boleh qashar, tetap harus 4. Maka kita nggak boleh bermakmum ke dia atau berjamaah dengan dia, nggak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Tadi itu niatnya 2 rakaat karena qashar, tapi ternyata imamnya itu gak mau qashar, melakukannya 4 rakaat. Ya udah, lanjut. Ikuti gerakan imam. Ya. Baik itu terkait dengan qashar. Yang tadi dikatakan berlaku untuk musafir. Ada juga yang jamak. Ya, jamak tadi ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir.
takhir. Semisal Bapak Ibu mau terbang jam 2 siang, rumahnya di Marbella, berarti check in ya, itu sekitar jam 12, anggap aja begitu, karena jam 2, ketepatan hari Jumat ya, ketepatan hari Jumat. Akhirnya sholatnya itu orang Marbella sholatnya di Masjid Tanja. Begitu sholat 12:30 selesai, langsung ke terminal keberangkatan ya. Idealnya dia melakukan sholat itu tidak di dalam bandara, tapi di Masjid Tanja. Jadi setelah dia sholat Jumat, ini yang kemarin saya terapkan, setelah sholat Jumat langsung disambung dengan sholat asar ya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, teman-teman wirid, kita naik aja langsung, karena nanti di antara sholatnya nggak boleh ada jeda waktu yang lama, nggak boleh ya. Jadi sekali lagi, dalam pelaksanaan jamak itu ada persyaratan. Apa syaratnya? Untuk jamak takdim berarti melakukan sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib. Syaratnya yang pertama kalau jamak takdim, al bida'ah bil ula, memulai sholat yang pertama. Yang duluan masuk mana dulu? Zuhur dulu atau asar? Zuhur. Berarti dalam jamak takdim ya, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah zuhurnya, baru kemudian asarnya. Kenapa kok zuhurnya? Dia tuan rumah ya, tuan rumah, dia pemilik waktu, sehingga dia berhak untuk didahulukan. Perbandingannya dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir melakukan sholat zuhur di waktu asar, maka saat waktu asar itu tiba boleh ya, melakukan sholat zuhur dulu baru asar, atau asar baru zuhur, gimana nyamannya saja. Yang kedua, niatul jam'i, niat menjamak sholat ya. Ini menjadi penentu apakah dia akan menggabungkan dua sholat ataupun tidak. Kapan penentunya? Ya pas niat itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal mu'alah bainahuma, antara sholat pertama dan sholat yang kedua ada kesinambungan ya. Artinya jangan di jeda waktu yang begitu lama, jangan ya. Ditinggal ngerumpi lah, ditinggal apalah pokoknya, itu gak boleh ya. Jadi sekali lagi, niat menjamak sholat. Yang ketiga adalah al-mu'alah bainahuma ya, mu'alah adanya kesinambungan tadi itu di antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Jangan wiridnya lama ya, doanya lama, jangan. Sesuaikan saja ya, disesuaikan.
Kalau memang butuh cepat ya cepat, lambat ya lambat. Tuh. Baik, itu syarat yang ke-3. Syarat yang ke-4, dawamul udri. Yang bersangkutan masih dalam kondisi punya udur, dalam arti pun ya ada alasan yang memperbolehkan dia menjamak. Apa itu? Ya, bepergian. Ya. Walaupun ada sebagian ulama kita memberikan dispensasi untuk jamak ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang bepergian. Untuk mereka yang sedang pusing kepala, geliang, maka ya, ketika dia pusing kepalanya itu, dia diperbolehkan untuk jamak sholat. Berarti karena sakit. Kita sakit ini, waktu zuhur mau bangun dari tempat tidur kita kayaknya berat ini. Ini kalau dipaksakan ke kamar mandi sholat berdiri, alamat bisa tumbang ini kayaknya ini. Udahlah, dijamak saja. Ya. Sama ketika diperkirakan nanti di waktu asar kayaknya repot ini. Kadang di kampung itu main bola itu ya setelah asar loh. Agustusan Pak, lomba Agustusan dulu. Main bola antar desa, antar kecamatan itu setelah asar. Jam 3 sudah rame. Singkat cerita nggak sholat asar itu. Ya. Nah kalau memang dalam rangka memang ada keperluan, asalkan yang memang tidak dijadikan langganan, walaupun bukan safar, ada celah yang memperbolehkan untuk menjamak sholat. Semisal ada orang mau nikah jam 1:30, dia harus ada di pelaminan. Itu nanti akan dipajang sampai jam berapa kira-kira? 6:30. Maka begitu masuk waktu zuhur, upayakan langsung aja zuhur dilakukan plus dengan asarnya sekalian. Daripada jadi pengantin baru tapi nggak sholat, tamunya capek mengucapkan kalimat samawa ya, sakinah mawaddah warahmah ya. Gimana sakinah mawaddah warahmah? Awal pernikahan diawali dengan tidak sholat kok. Nah, Bapak Ibu kan suatu saat akan menantu juga, maka anaknya kita ingatkan sholat, jangan lupa ya. Jadi kadang karena faktor sakit atau karena memang ada keperluan tertentu, asalkan bukan jadi langganan, itu boleh menjamak sholat. Baik, untuk berikutnya adalah jamak takhir. Kalau tadi jamak takdim syaratnya 4. Memulai sholat yang pertama, kemudian niat jamak di waktu sholat yang pertama. Yang ketiga adalah berkesinambungan antara pelaksanaan sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Yang keempat, saat pelaksanaan jamak dia masih dalam kondisi uzur, bepergian. Kalau jamak takhir syaratnya cuma 2. Apa 2 itu? Yang pertama niyatut takhir, niat mengakhirkan sholat di waktu sholat yang pertama. Semisal kita tadi sibuk, pesawat kita terbang jam 2, masuk bandara jam 12:30, lihat antrian untuk check in panjangnya minta ampun. Check in online nggak bisa pula ini. Karena nggak bisa,
Ya sudahlah. Ya, repot akhirnya dia. Lah untuk jamak takhir ini syaratnya cukup 2. Ya. Niat mengakhirkan sholat di waktu sholat yang pertama. Tadi di waktu zuhur dia sudah berazam nanti sholat zuhur akan kulakukan di waktu asar di Jakarta, semisal begitu. Ya. Yang kedua dari jamak takhir adalah yaumul udri ila tamamis saniyah. Saat pelaksanaan jamak dia masih berstatus sebagai musafir. Jangan pula bisnya sudah sampai di depan rumah dia masih mau melakukan jamak takhir, dah terlambat sudah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang akan muliakan terkait dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada musafir, keringanan-keringanannya. Ada yang qashar, ada yang jamak. Kedua-duanya boleh. Mana yang kita nyaman, ya kita lakukan. Ya. Baik, saya kira demikian. Silakan sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk kita diskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum. Berarti jamaknya di rumah. Ini enak ini kayaknya ini. Di An-Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, sholat qashar dilakukan atau jamak dilakukan di Tanja. Padahal Marbella sama Tanja belum ada 3 kilo kayaknya ini. Jadi tadi itu persyaratan yang dikatakan 81 km itu adalah persyaratan tempat yang akan kita tuju. Bukan persyaratan kita mulai boleh untuk mengqashar salat. Jadi kalau Bapak ditanya, Bapak mau kemana? Pekanbaru. Jelas Pekanbaru Batam mencapai 81 km. Walaupun saat itu kondisinya masih di Tanja, sudah boleh melakukan qashar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi?
di rumah. Ya. Secara umum ulama ahli fikih umumnya ini mengatakan bahwa kalau dia akan berstatus sebagai musafir, akan selama dia belum keluar dari daerah di mana dia tinggal, maka dia tidak boleh untuk mengqashar, tak boleh untuk menjamak menurut mayoritas. Ya. Sebagian ulama menyaratkan dalam pelaksanaan qashar itu adalah mujawazatul imran min maudi'i iqamatihi, melewati tempat keramaian dari daerah di mana